Halo, selamat datang kembali di channel saya, channel Bambang Setiawan, yang membahas tentang alat-alat olahraga mulai dari lari, berenang, dan sepeda. Nah, kali ini saya ingin membahas satu sepatu lagi, sepatu lokal yang lagi tren banget dan kualitasnya nampaknya bisa bersaing di pasar sepatu lokal, bahkan sepatu yang sudah premium. Apa itu? Ini dia, sepatu Mills Enerma Dynaplate. Ya, Enerma Dynaplate. Nah, kita coba dulu lihat kotaknya. Ini sepatu sudah dipakai cukup lama ya, size 44. Nah, bedanya di sini untuk ukuran sentimeternya adalah 28,8. Dia cukup berbeda ya dengan size ukuran sepatu yang lainnya seperti Nike atau Adidas atau sepatu Hoka. Nah, kesan pertama saya lihat sepatu ini adalah eye catching ya, sepatunya enak dilihat, dan versi-versi dari Enermax Dynaplate ini banyak, mulai dari yang putih, biru, dan warna yang seperti kuning ada kebiruannya ini. Kokoh itu yang saya lihat. Yang kedua, ini mirip performance awalnya saya lihat tuh seperti Nova Blast 4 ya. Kita coba nanti kita lihat sama-sama. Kita coba mulai dari pertama adalah saya lihat sepatu ini adalah sepatu yang stabil. Kenapa? Karena ternyata di bagian bawahnya ini ada Dynaplate-nya ya, yang dia kenal, walaupun bukan karbon, tetapi ini seperti apa ya? TPU ya, bahan TPU ya, seperti kayak fiberglass gitu ya. Nah, ini empuk. Nah, ketika dipakai itu lihat nih. Tuh. Ini ada kayak energy return yang ngedorong dia ke depan. Nah, ini kelebihannya. Kita mulai dari keunikan yang pertama tadi ya. Dia ada plate-nya walaupun bukan karbon, tapi dia adalah bentuknya TPU seperti ini. Dan ini ternyata tidak ke arah untuk menambah energy return, tapi supaya sepatu ini lebih stabil karena ada plat di bawahnya. Yang kedua yang menarik adalah kita mulai dari mesh. Dia sebut dengan Aeromesh karena ternyata teman-teman kalau kita deketin itu, nah, kita dulu ya. Kita deketin tuh dia lubangnya banyak banget nih. Ya, jadi adem. Kalau dipakai cukup adem, walaupun bahannya sih kurang lembut menurut saya ya. Tapi ini cukup breathable, angin mudah keluar dan masuk, dan saya yakin ini tidak bikin gerah kakinya ya, tidak terlalu panas. Itu ya. Kemudian tali. Nah, dari tali ini sudah bergerigi, artinya kalau diikat seperti ini tidak gampang lepas. Ini kelebihannya nih. Tidak gampang lepas, dan juga seperti standar sepatu-sepatu race yang berlaku saat ini ya, yang ada saat ini. Kemudian ini dari bagian mesh tali, bagian insole-nya ini seperti ini. Ya, lumayan ya, dengan harga sepatu 400 sampai 500 ribuan. Ini sudah luar biasa banget ya, sepatu lokal yang nampaknya ini bisa bersaing dengan sepatu-sepatu seperti Orthoside dan sepatu-sepatu lokal lainnya. Nah, kemudian lidah sepatu dari kolarnya, saya nggak tahu ini dibikinnya agak kaku, tetapi di bagian bawahnya sini sih sama nih kayak bahan Aeromesh, cuma di bagian sininya. Tapi kalau saya pakai ini memang nggak mengganggu sih, ya, dalam jangka waktu untuk lari 10K juga nggak ada masalah ya. Di dalamnya seperti ini, tuh kayaknya perlu ditingkatin dikit ya kualitasnya ya. Mulai luntur nih warnanya. Mills Made in Indonesia, itu ya, ada tulisannya 28,8. Kemudian lidah kolar. Nah, ini bagian kolarnya ini paddingnya ini cukup minimalis ya, nggak ribet sih ya, bagi saya sih cukup ya, dan mudah-mudahan sih ada ya satu lagi ya, peningkatan kualitas karena setelah dipakai kurang lebih 50 kilo tuh seperti ini nih. Nah, tuh ada ngeletek dikit. Nah, itu kayaknya perlu peningkatan kualitas di area situ. Dan sekali lagi saya nggak di-endorse ya sama Mills ya, cuma ingin mereview sepatu ini. Dan uniknya di sini ini ada bagian ini kayaknya seperti sama dengan bahan TPU-nya ya, yang ini ya. Sama seperti bahan yang ada di sini. Nampaknya nggak tahu nih apakah nyambung ke sini atau bagaimana, tapi yang jelas nih bahannya sama seperti ini ya, TPU. Untuk
saya yakin dia tidak untuk menambah energi return, walaupun ada tapi tidak terlalu optimal ya. Jangan dibedakan dengan sepatu karbon ya, plat karbon lainnya. Kemudian heel counter. Nah, heel counter ini juga seperti sepatu-sepatu daily shoes lainnya. Ini bisa cukup untuk menahan tumit kita supaya nggak lepas. Dan nah, yang unik adalah bagian midsole-nya. Nah, ini dia. Di bagian midsole ini, saya sekilas ngelihat kok mirip dengan Ultraboost ya, di milik Adidas. Mirip Ultraboost, dan ini empuk banget midsole-nya ini. Dan ketika saya coba ini memang betul-betul terasa nyaman. Jadi sementara sih saya simpulkan sepatu ini cocok buat untuk daily run, untuk long run masih oke banget sepatu si Mills ini. Karena apa? Nih, bagian outsole-nya dia full nih. Nah, ini mungkin yang menambah beratnya. Nanti kita coba cek ya, beratnya berapa sih di ukuran 44. Ya, dengan full seperti ini biasanya akan terkompensasi dengan berat sepatu yang akan lebih berat. Coba kita ukur dengan size 44. Size 44 antara 311. Ini sebelah kiri, sebelah kanan 305. Nah, kalau dari sepatu dengan ukuran 300, di atas 300 termasuk kategori sepatu yang lumayan berat ya. Lumayan berat karena sudah 300 gram itu cukup lumayan berat kalau dipakai. Tapi kalau untuk daily run, untuk long run nggak ada masalah sih ya, untuk sampai easy run. Kalau untuk speed bagaimana? Ya bisa sih, tapi tidak optimum, tidak akan optimal digunakan untuk speed. Jadi kalau dari bentuk dan ininya sih memang cocok untuk all rounder ya, all round sepatu yang bisa digunakan di berbagai macam situasi dan medan ya. Jadi teman-teman yang ingin membeli sepatu ini ya boleh dicoba ya, karena harganya juga nggak terlalu mahal, 500 ribuan, 460 sampai 500 ribuan. Nah, sekarang kayaknya udah diskon ya. Jadi itu. Kemudian untuk midsole tadi ya, ini mirip banget dengan midsole yang miliknya dari Ultraboost. Dia sebut dengan OP Foam atau Optimum Power, empuk ya. Dan saya lihat memang ini dari outsole dan midsole-nya ini dikatakan sepatu yang stabil. Nah, cuman ini nih satu tambahannya nih ya, lem-leman depannya juga ya masih perlu peningkatan di bagian press bagian depannya nih. Ya kalau menurut saya sih ya, ini masih butuh improvement di sini nih. Nah, tuh. Butuh improvement di sini. Tapi untuk lain-lainnya masih oke banget. Kesimpulannya adalah sepatu ini sepatu yang cocok digunakan untuk daily. Kalau teman-teman mau butuh sepatu rotation, sepatu yang tiap hari teman-teman mau pakai, ini cocok ya buat latihan harian, buat easy run, buat long run masih oke. Kemudian sepatu yang stabil karena ada TPU-nya. Kemudian cukup breathable. Dan ya silakan jika ingin dicoba sepatu Mills dengan Enerma Dynamic Plate. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan yang penting jaga kesehatan, tetap bugar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk saya semakin semangat bikin review-review sepatunya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan berkati.